Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 38 dengan saya Jessica Armelia, NPM 2303210037, lalu partner Saya Sabrina Ersa Madani dengan NPM 230320101017. Kami di sini akan mensimulasikan tentang sistem diskrit dan dinamis dengan software Anilogic. Berikut adalah simulasinya, studi kasus serta judul yang akan kami simulasikan. Berikut merupakan studi kasus tugas besar dari kelompok 38 yang akan menggunakan software Anilogic diskrit dan dinamis. Yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Diskrit dan Dinamis pada Produksi Pancong di UMKM Pancong Gelis menggunakan software Anilogic. UMKM Pancong Gelis yang memproduksi pancong dengan topping yang paling bestseller yaitu varian tiramisu, cokomaltin, dan coklat. UMKM Pancong Gelis merupakan usaha di bidang kuliner yang memiliki supplier guna memproduksi pancong dengan 3 varian rasa, yakni tiramisu sebesar 50%, cokomaltin sebesar 30%, dan coklat sebesar 20%. Adapun kedatangan bahan baku pancong sebanyak 7 unit setiap jamnya. Belakangan ini, UMKM mengalami permasalahan di stasiun kerja proses produksi pancong berupa kelelahan fisik dan mental bekerja karena beban kerja yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan menurunnya angka produktivitas. Pihak manajemen ingin mengidentifikasi tingkat utilitas operator pada setiap lini proses produksi, guna merencanakan tindakan perbaikan. Selain itu, manajemen juga ingin melihat distribusi waktu total dalam sistem produksi untuk memahami efisiensi operasional dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Terdapat 4 kegiatan, yaitu pencampuran bahan baku, pemanggangan, dan penambahan topping, serta pengemasan. Adapun data waktu pengemasan proses setiap kegiatan adalah sebagai berikut. UMKM ini beroperasi dari pukul 12 siang hingga 20 malam atau jam 8 malam dengan waktu istirahat 1 jam pada pukul 15 hingga 16. Sebagai seorang analisis, Anda diminta untuk memodelkan kasus yang sedang dialami di atas dengan waktu simulasi selama 8 jam. Oke, kemudian langsung aja kita buka software Anilogicnya, dan ini merupakan tampilan awal dari software Anilogicnya. Kemudian kita close bagian welcome, kemudian klik bagian file, new, dan new model. Kemudian kita ganti namanya, yaitu tugas besar kelompok 38. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya. Kemudian klik finish. Kemudian di tampilan project kita pilih simulation. Kemudian bagian stopnya kita ganti dengan stop at specific date. Kemudian pilih jam kerjanya, yaitu dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Oke, dengan jangan lupa diganti, ini diganti dengan tanggal dan di bulan yang sama, yaitu tanggal 4 bulan 5. Selanjutnya kita pilih ke tampilan palet. Kemudian kita tarik agent type. Kemudian kita ganti dengan nama produknya, yaitu pancong. Klik next. Kemudian kita pilih box. Kita klik finish. Oke, setelah itu bakal muncul agent type berupa pancong di tampilan project. Kemudian kita close. Kemudian kembali ke palet, lalu tarik lagi agent type dan ganti namanya, yaitu operator 1. Next, kemudian pilih pekerjanya, next, dan finish.
Oke, kemudian di sini ada lembar kerja operator 1 dan di tampilan project pun muncul agent type operator 1. Oke, kemudian kita scroll dan cari schedule. Kita tarik ke dalam lembar kerja. Kemudian pada schedule kita ganti namanya menjadi istirahat. Kemudian diperbesar tampilannya. Oke, kemudian properties ini kita geser, kemudian klik tanda plus dan centang semua hari yang ada di sini. Kemudian kita di sini pilih jam istirahatnya, yaitu dari jam 3 sore atau jam 15 sampai jam 4 sore atau jam 16. Oke, kemudian kalau sudah kita langsung pilih search, tarik ke lembar kerja, kemudian ganti namanya menjadi bahan baku datang. Setelah itu kita pilih select output 5. Select output 5 ini kita hide untuk namanya biar tidak kelihatan. Setelah itu langsung kita pilih Q. Letakkan di sebelahnya select output 5. Letakkan Q sebanyak 3. Kemudian di sini untuk garisan penghubung ini dihapus-hapus dulu. Kemudian untuk namanya kita ganti dengan varian rasa dari kue pancong itu, yaitu yang pertama ada tiramisu, kemudian yang kedua ada varian rasa Chocomaltin, yang ketiga itu ada coklat. Lupa dirapikan. Oke, kalau sudah kita hubungkan output 5 dengan Q yang ada di sini. Oke, setelah itu kita cari time measure start. Kita tarik ke dalam lembar kerja. Kemudian untuk namanya kita ganti menjadi waktu mulai. Jangan lupa dilakukan. Kemudian kita hubungkan dari Q tadi ke waktu mulai ini. Kita hubungkan ketiganya. Oke, setelah itu kita cari service.
Kita letakkan sebanyak 4. Kemudian jangan lupa untuk diperbesar lembar kerjanya agar nggak terlalu mepet. Oke, untuk servisnya kita ganti namanya sesuai dengan nama aktivitas atau kegiatan dalam pembuatan produksi kue pancong, yaitu yang pertama ada pencampuran, kemudian yang kedua itu ada pemanggangan, kemudian yang ketiga ada penambahan topping, dan yang keempat yaitu pengemasan. Oke, untuk namanya jangan lupa untuk dirapikan agar dapat terlihat dengan jelas. Oke, setelah itu dari waktu mulai kita sambungkan ke tiap-tiap proses hingga ke proses pengemasan atau proses terakhir. Sambungan ke proses pencampuran, kemudian dari proses pencampuran ke proses pemanggangan, kemudian dari proses pemanggangan ke proses penambahan topping, kemudian dari proses penambahan topping ke proses pengemasan. Oke, setelah itu kita tambahkan time measure end, dan namanya kita ganti menjadi waktu total. Kemudian kita hubungkan dari proses pengemasan ke waktu total, lalu kita pilih sync atau akhir dari kegiatan produksi. Di sini sync kita ganti namanya dengan proses penyajian. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk operator yaitu dengan nama tool resource pool. Kita tambahkan satu operator di tengah-tengah sini. Kita ganti namanya dengan operator 1. Setelah menambahkan operator, kita tambahkan pad. Ini kita klik, kemudian buat garis sebanyak 3 garis.
Oke, setelah itu kita beri nama untuk masing-masing garisnya, yaitu yang pertama diganti dengan antri tiramisu. Kemudian yang kedua, kita ganti dengan antri Choco Maupun. Yang ketiga diganti dengan antri coklat. Oke, setelah itu kita klik rectangular node. Kita buat persegi panjang di sebelah sini. Kemudian untuk namanya diganti dengan antri pencampuran. Nah, itu kita klik point node dan gambar di sebelahnya persegi panjang tadi. Kemudian kita atur ukurannya. Dan kemudian kita ganti namanya menjadi stasiun pencampuran. Setelah itu kita klik lagi rectangular node, kemudian gambar kotak di bawahnya lingkaran ini. Dan ganti namanya menjadi tempat operator 1. Oh ya, karena di sini tadi operatornya cuma 1, maka saya akan beri nama menjadi tempat operator 1A. Oke, kemudian kita salin ketiga elemen ini. Kemudian letakkan di sebelahnya. Salin lagi sebanyak 4 kali. Oke, setelah itu kita ganti namanya sesuai dengan aktivitas produksi lainnya, yaitu yang kedua antri pemanggangan. Kemudian di sini menjadi stasiun pemanggangan. Dan di bawahnya menjadi tempat operator 1B. Karena tadi sudah operator 1A, kita ganti ini menjadi operator 1B. Ini terusnya ini menjadi antri pemanggangan. Sorry, di sini penambahan topping ya, karena ini adalah yang ketiga. Oke, dan itu di sini stasiun penambahan topping. Di bawahnya tempat operator 1C. Selanjutnya di sini antri penyajian. Lanjut stasiun penyajian. Dan terakhir tempat operator 1D. Oke, setelah semuanya namanya diganti,
Kemudian kita cari 3D object. Kita cari mesin atau satuan ini seperti box. Ini kita letakkan di atas ini, stasiun pencampuran. Oke, kemudian untuk stasiun kerja yang kedua, itu stasiun pemanggangan. Kita pilih mesinnya. Kemudian di sini tuh untuk objek-objeknya bisa disesuaikan dengan studi kasus atau kegiatan kalian masing-masing. Jadi saya pilih locker. Kemudian letakkan di dalam stasiun kerja. Kemudian untuk mesin yang ketiga itu saya pilih tabel yang kedua. Kemudian diletakkan di stasiun kerja yang ketiga. Kemudian yang terakhir saya pilih box 1 yang close ya. Karena ini adalah penyajian. Oke, setelah itu kita klik yang kotak di bawahnya stasiun kerja atau tempat operator. Kita klik atraktor, kemudian number of atraktornya pilih 1, kemudian klik OK. Lalu kita klik tanda panah yang di tengah itu, lalu ganti angkanya menjadi 270. Oke, kemudian setelah panahnya itu mengarah ke atas, berarti itu tandanya sudah benar. Kemudian seterusnya seperti itu. Lakukan hal yang sama. Angkanya juga masih sama. Oke, apabila anak panah yang di tengah tempat operator ini sudah menghadap ke atas semua, kemudian kita cari pada bagian analisis. Ini selanjutnya kita cari di bagian presentation, kemudian cari klik 3D Windows dan tarik ke arah lembar kerja. Oke, di sini sudah terlihat. Di sini 3D Windows itu gunanya untuk melihat hasil running 3 dimensi dari pemodelan yang kita buat tadi. Oke. Oke, setelah modelnya ini dibuat, yaitu kita akan memasukkan data-data yang ada pada studi kasus yang dibacakan tadi. Yang pertama, istirahatnya ini kita pindah dulu di atas waktu mulai. Habis itu kita tekan bahan baku, kita bisa besarin dulu. Bahan bakunya, ini referensinya. Kita ambil 7.
per secondnya itu kita ganti per hour. Jadi per jam itu ada 7 pancong atau kue pancong yang pesanan. Lalu agennya ini kita ganti ke pancong. Oke, habis itu kita ke select output. Select outputnya jangan lupa kita pilih probabilities. Ada probability 1, 2, 3, 4, 5. Untuk probability 1, ini adalah kue pancong varian tiramisu, yaitu seperti yang ada di studi kasus, yaitu 50% atau 0,5. Lalu pada kue pancong Chocomaltin, 30%, 0,3. Lalu ada kue pancong coklat, probability 3, yaitu 0,2 atau 20%. Lalu pada probability 4 dan 5 itu tidak digunakan karena kita hanya mengambil 3 varian best seller dari kue pancong pada UMKM Pancong Gelis. Jadinya kita nolin. Oke, habis itu kita ke rasa-rasanya dulu atau variannya. Yang pertama tiramisu. Agen locationnya kita pilih antri tiramisu. Antri tiramisu. Oke, ini kuenya Vivo dan ininya agen type-nya pancong. Pastikan jangan lupa salah karena kalau salah bisa terjadi error. Lalu di Chocomaltinnya kita pilih antri Chocomaltin. Lalu Vivo, lalu agen type-nya pancong, lalu coklat. Varian coklatnya agen location-nya coklat. Atau antri coklat. Jangan lupa Vivo dan agen tab-nya panjang. Lalu kita masuk ke waktu mulai. Di waktu mulai pastikan agen type-nya pancong. Lalu ke prosesnya. Yang pertama ada proses pencampuran. Ini resource set-nya kita operator 1. Lalu maksimumnya kita centang. Ini kita dulu, kita lebarin dulu ya, biar bisa terlihat semua. Lalu untuk delay time-nya kita menggunakan software EasyFit untuk mengetahui data binomial yang akan kita pakai. Oke, sebelum masuk ke EasyFit, data-data yang ada di study case study atau data real yang telah kita ambil pada UMKM Pancong Gelisnya itu, kita tulis di Excel terlebih dahulu. Ini ada pencampuran, pemanggangan, penambahan topping, dan pengemasan. Lalu ini kita copy paste. Kita kasih Ctrl C. Lalu kita pindah ke software EasyFit. Oke, setelah data yang ada pada Excel dari studi kasus yang tadi dibacakan tadi, kita akan salin di sini atau di EasyFit. Kita salin, Ctrl V. Jadilah akan tersalin di sini ada data A, B, C, dan D. A, B, C, D itu apa? A itu yaitu pencampuran bahan baku, B pemanggangan, C yaitu penambahan topping, dan D yaitu pengemasan. Yang pertama yaitu ada pencampuran bahan baku. Kita copy di sini sampai sini. Lalu kita tekan analyze, kita fit distribution. Lalu data domainnya ya, jangan lupa pakai discrete. Lalu tekan OK. Oke, dia akan keluar binomial di sini. Atau kita bisa lihat di Goodness of Fit. Karena kita pakai Kolmogorov-Smirnov, kita pakai yang binomial. Atau bisa jadi Sumori juga bisa kalau bila ini tidak muncul. Yaitu dengan N83 dan P0,68609. Lalu akan kita letakkan pada software Anilogic tadi yang pada proses pertama yaitu pencampuran di delay time. Time-nya ini kita hapus dulu. Lalu kita pilih ini just probability distribution.
Lalu kita pilih binomial, yang binomial biasa. Lalu P-nya ini kita masukkan yang ada di isi fit. 0,68609. Oke, lalu untuk N-nya, bentar kita masukin 83. Kita klik. Oke. Ini sudah binomialnya. Lalu kita agen location-nya. Q-nya kita pilih antri pencampuran. Untuk delay-nya kita pilih ST pencampuran. Jangan lupa agen type-nya pancong. Lalu kita ke proses kedua, pemanggangan. Ini sama seperti pencampuran, proses pencampuran di operator 1. Karena kita ingin memakai satu operator, lalu maksimumnya kita centang, ini kita hapus, lalu kita kembali ke isi fit lagi untuk menganalisis datanya yang kedua. Untuk proses kedua, kita analisis lagi dengan isi fit, kabel 1, terus yang B, proses B yaitu pemanggangan. Kita salin semua, terus analyze with distribution. Jangan lupa data domain yang discrete. Goodness of it, karena kita memakai Kolmogorov-Smirnov, kita pakai yang binomial. Jadinya kita pilih yang parameternya N289 dan P-nya 0,20588. Lalu kita masukkan ke dalam software analogic tadi yang proses kedua. Oke, kita akan masukkan ke sini, kita hapus dulu. Seperti yang tadi, kita pilih probability, kita pilih yang binomial. Lalu P-nya kita ketik 0,20588, 588, lalu N-nya 289. Kita tekan oke. Lalu untuk agen lokasinya kita pilih antri pemanggangan. Maaf keliru, kita pilih antri pemanggangan ya. Untuk ST-nya tuh yang delay. ST pemanggangan. Oke. Ini untuk pos ketiga. Oh ya, untuk yang dinamis Cocomaltin, kita ini jangan lupa kita centang maksimum kapasitinya. Nah, jangan lupa untuk dicentang ya. Kita balik lagi ke proses ketiga, penambahan. Seperti pada proses-proses sebelumnya, kita plus operator 1, maksimumnya jangan lupa dicentang. Delay time-nya ini kita masih sama pakai isi fit. Untuk menganalisisnya, ini kita balik lagi ke tabel 1. Kita pilih yang C, yaitu proses penambahan topping. Kita analyze with distribution, lalu discrete, jangan lupa, lalu oke. Ini goodness of fit-nya, kita pakai Kolmogorov-Smirnov, kita pakai yang binomial. Untuk mengetahui nilai P dan N-nya, kita harus ke summary. N dan P-nya, N-nya 49, dan P-nya 0,33494. Nah, nantinya kita akan taruh ke software analogic tadi pada proses ketiga. Oke, kita masukin ke delay time-nya ini, hapus dulu triangular ini. Kita pilih choose probability, kita pilih binomial, kita pilih P-nya kita isi seperti yang diisi fit tadi, P-nya yaitu 0,2 kembali lagi tadi itu ke binomial dulu. Besok kita jangan lupa ngafalin untuk nilai P dan N-nya ya, untuk kita taruh di sini. Nilai P-nya yaitu 0,334, lalu 94, 334, 94,
Lalu untuk N-nya ini 49. Oke, settingan oke. Ini pastikan dulu kalau benar. Habis itu kita pilih agen lokasinya yang QQ itu penambahan topping, antri penambahan topping. Yang delay-nya itu ST penambahan topping atau stasi penambahan topping. Jangan lupa agent type-nya panjang. Sekarang untuk yang proses terakhir yaitu pengemasan. Sama ini pakai operator 1, ini dicentang, habis itu kita masuk ke isi fit lagi. Untuk selanjutnya yang proses keempat ini, kita tabel 1 lagi. Kita salin yang untuk proses keempat, yaitu pengemasan. Proses terakhir, analyze with distribution. Jangan lupa data domainnya discrete. Oke, kita pilih unit of fit. Kita pakai Kolmogorov Smirnov yang binomial. Kita pilih summary untuk mengetahui nilai P dan N. N-nya 47 dan P-nya tuh 0,55115. Lalu kita akan kembali ke software Anilogy. Oke, setelah analisis diisi fit, ini kita hapus. Seperti yang proses sebelumnya, kita cek probability. Kita pilih binomial. 0,55115 dengan N-nya yaitu 47. Oke, lalu agen lokasinya yang kirinya itu antri pengemasan. Lalu yang delaynya stasiun pengemasan. Jangan lupa agen type-nya pancong. Lalu kita ke operator 1. Operator satunya kita pakai resetatornya ini statistik. Oke, langsung home location-nya. Kita pilih ke tempat operator 1A. Kita tambah tempat operator 1B. 1C dulu boleh, lalu kita pilih 1B. Kalau kita urutin, ini kita silang. Kita tambah yang bisa dibagikan dari mana. Oh, ini C. Nah, next sampai D karena kita ada 4 kegiatan. 4 stasi. Oke, ini. Lalu spesifik byte-nya ini kita ganti ke result pool properties. Lalu akan muncul bricks, kita bricks-nya centang. Lalu break schedule-nya ini kita pilih yang istirahat. Tidak benar. Lalu kita pilih yang waktu total. Untuk waktu measure-nya ini kita waktu mulai 100-nya ini kita ganti 9999. Oke. Ini agen type-nya pancong. Lalu penyajiannya kita pilih. Jangan lupa penyajiannya ini kita tulis pancong ya. Atau kita agen type-nya jangan lupa pancong. Lalu ini kita masuk ke analyze. Kita pilih di sini, ada sini analyze. Oke. Kita pilih histogram. Kita tarik, kita masukkan ke sini. Bawahnya. Habis itu kita ganti namanya, yaitu waktu, jangan lupa pakai underscore, total dalam sistem. Lalu titelnya waktu, gak usah pakai underscore, total dalam sistem. Ini untuk datanya yaitu waktu total, kita kalikan pakai titik, distribution.
Oke. Lalu kita kalau memilih PDF colornya, ini karena kami kelompok 38 dari kelompok map abu, jadi kita pilih warna abu. Hmm. Setelah selesai, kita akan merunning. Kita akan coba running. Kita akan tunggu terlebih dahulu. Oke, baik. Setelah di running akan memunculkan seperti ini. Ini merupakan hasil runningan dari sistem simulasi Descript menggunakan software analogic untuk mengetahui tentang permintaan atau tingkat utilitas dalam UMKM Pancong Gelis. Kalau ingin mempercepat runningannya, kita tinggal tekan speed up sampai virtual. Ini nanti akan menunjukkan gambar seperti ini. Yang pertama adalah bahan baku datang, yaitu bahan baku datang ini sebesar 57, lalu dibagi menggunakan select output 5, dibagi menjadi 3, yaitu tiramisu, cokomalti, dan coklat. Tiramisu sebesar 32, cokomalti sebesar 18, dan coklat sebesar 7. Lalu kita akan menuju ke waktu mulai. Waktu mulai adalah waktu akan dimulainya proses pencampuran hingga proses pengemasan ini selesai. Lalu waktu mulai kita ke tahap pertama, yaitu pencampuran bahan baku seperti tepung, gula, dan bahan-bahan lainnya. Ini yaitu 57, dari prosesnya dimulai dan selesai 57. Lalu dari tahap 2 pemanggangan, yaitu 57 pancong mulai dan 57 pancong selesai. Lalu ada penambahan topping, yaitu ada 57 mulai dan 57 selesai, lalu ada pengemasan 57 mulai dan 57 selesai. Artinya dalam setiap tahap proses pencampuran ini tidak ada waktu menunggu. Lalu waktu total adalah pencatatan waktu selesainya dari semua tahap ini. Lalu akan disajikan. Disajikannya ini bisa take away ataupun dine in. Lalu untuk operator sendiri adalah kita menggunakan hanya operator satu karena pada UMKM Pacong Gelis hanya menggunakan satu karyawan untuk memasak atau untuk membuat pancong ini dari tahap 1 hingga tahap akhir. Ini yaitu operator satu berwarna hijau 35%, artinya dia itu memiliki tingkat utilitas kurang efisien. Kenapa? Karena dia itu lebih banyak waktu menunggu karena menunggu pesanan datang. Jika pesanan belum datang, maka karyawan akan menganggur. Untuk di sini ada waktu total dalam sistemnya yaitu 774,54 dan ini grafiknya. Lalu di sini itu ada gambar 3 dimensinya. Nanti kalau kita merunning dia akan bergerak sendiri. Lalu untuk melihat datanya kita bisa copy di sini dan kalau kita melihat waktu totalnya kita bisa copy di sini. Nanti ini terlihat waktu totalnya. Totalnya nanti kita salin di sini. Lalu kita akan masukkan ke Excel. Di sini, nih, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita balik ke tadi, mode hasil runningannya tadi. Lalu ini kembali ke hasil runningannya, kita akan melihat waktu totalnya yang akan kita salin dalam Excel. Kita tekan. Ini Ini kita bisa lihat. Kita bisa panjangin juga. Tapi kita bisa salin di Excel kok. Ini kita salin di Excel. Kita akan taruh pada Excel. Jadi kopian dari waktu total tadi kita taruh ke sini. Oke, ini kita bisa rapiin supaya lebih rapi. Taruh tengah semua. Kasih.
Lalu waktu total dalam sistemnya ini kita rapiin juga supaya kita lebih mudah membacanya. Ini, nah, mari ke center. Oke. Untuk laporan yang akan digunakan atau hal yang penting dalam runningnya atau hasil dari waktu dalam sistem ini, kita CDF-nya ini bisa diganti ke PDF yang ini. CDF-nya ini bisa dihapus. Bentar, itu bisa dihapus. Kita hapus dan sudah. Dulu besar kita isi PDF. Pokoknya kalian rapiin aja supaya lebih mudah membacanya. Ini bisa aja. Dia juga nggak apa-apa tuh. Bikin aja yang bisa membaca. Lalu kita bisa di bawah aja. Taruh sini. Ini kita hapus aja. Klik semuanya masuk sana. Ini sudah ini kok hapus jadi kita awal hapus ini office. Ini adalah waktu total dalam sistemnya. Lalu kita kembali lagi ke software Anilogic. Aku akan kembali, ya ini tuh hasilnya sama. Dari ini tuh waktunya kita bisa kita lihat bahwa selesainya itu pada pukul 8 malam. Jadi itu di saat proses runningannya itu pun kita ada waktu untuk melihat yaitu pada jam 3 sampai jam 4 dia akan berhenti, tapi dia akan memproses pada bahan baku datang. Tetapi dia pada proses pencampuran ke pengemasan dia akan berhenti terlebih dahulu karena dalam masa istirahat. Oke, lalu kita kembali lagi ke softwarenya sendiri, beranalognya sendiri. Setelah masuk ke software Anilogicnya, kita akan mengetahui error apa tidaknya runningan yang sudah kita running untuk mode simulasi kue pancong dengan 3 varian tiramisu, cokomatin coklat pada UMKM Pancong Kris. Kita pilih di bawah ini ada problems. Problems di sini terdeteksi bahwa bahwa dalam runningan itu no problems, artinya tidak ada error. Oke. Situ kita pada penyimpanan, kita pilih file, kita pilih file, kita pilih save as, tugas besar kelompok 38, location ini kita pilih finish, saving in progress.
Ini artinya sudah tersave. Lalu kita akan save pada EasyFit atau server EasyFit. Masuk pada server EasyFit, lalu kita pilih file, kita pilih save, kita masukkan ke downloads, capsicum, kita tulis tugas besar atau tugas ke-38 EasyFit. Lalu kita save. Berikut ini sudah selesai kita menganalisis yang studi kasus untuk menyelesaikan simulasi sistem diskrit menggunakan analogic diskrit atau menggunakan software analogic. Baik, jadi tadi diketahui bahwa dari hasil simulasi model yang seperti ini dan setelah di running hasilnya itu tingkat utilitas operator atau pekerjanya itu masih memiliki tingkat idle time yang tinggi atau masih banyak jam menganggurnya gitu. Jadi kita akan meningkatkan tingkat utilitas operatornya agar pekerjaannya di sini itu memiliki lebih banyak pekerjaan dan mengurangi idle time atau waktu menganggur dengan cara menambahkan stasiun kerja di antara stasiun kerja pencampuran dan pemanggangan. Pertama, kita pisahkan dulu. Kita geser dulu ke kanan sedikit. Kemudian kita tambahkan tools service. Kemudian tarik ke arah lembar kerja. Nah, jadi di stasiun kerja yang baru ini, itu kita tambahkan stasiun kerja pengembangan adonan. Oke. Kemudian kita rapikan. Kemudian yang tadi juga yang kita geser tadi kita rapikan. Oke, jadi lalu kita hubungkan dari stasiun pencampuran stasiun pengembangan, kemudian dari stasiun pengembangan ke stasiun pemanggangan, dan dipastikan untuk setiap kegiatan atau setiap stasiun kegiatannya itu terhubung sampai kegiatan akhir atau penyajian yang ditandai oleh tools sync di sini. Kemudian operatornya berada di tengah-tengah karena pekerja di UMKM Tanjung Gelis itu hanya satu untuk menghandle seluruh kegiatan proses produksi di UMKM Tanjung Gelis. Oke, kemudian untuk stasiun kerja pemanggangan ini kita inputkan datanya. Di sini kita klik tanda plus hijau, kemudian pilih operator 1.
itu. Kemudian kita centang untuk maksimum Q capacity-nya. Kemudian untuk delay time-nya ini kita olah datanya dulu menggunakan EasyFit. Oh iya, sebelum mengolah data dari stasiun kerja pengembangan ini, kita masukkan dulu untuk stasiun kerja yang ada di bawah sini ya. Jangan lupa untuk dimasukkan. Yang ini kita geser dulu. Kemudian ini dimasukkan di antara proses pencampuran dan pemanggangan. Kemudian ini didekatkan kembali. Oke, untuk penamaannya itu jangan lupa untuk diganti juga. Di sini menjadi antri pengembangan. Terus kemudian yang lingkaran ini diubah menjadi stasiun pengembangan dan yang kecil ini diganti dengan tempat operator 1B. Jadinya ini yang di sini tempat operator 1C. Kita pastikan dulu. Kemudian yang stasiun kerja keempat ini adalah tempat operator 1D. Dan stasiun yang kelima ini itu adalah tempat operator 1E. Baik, kemudian kita kembali ke pengembangan tadi. Kemudian di bagian delay time-nya akan kita olah datanya menggunakan EasyFit terlebih dahulu. Baik, jadi di sini sudah terdapat data waktu dari kegiatan pengembangan. Di sini data waktunya kita blok, kemudian klik Analyze, Fit Distribution, kemudian pilih centang yang discrete, kemudian klik OK. Selanjutnya kita klik yang Summary, dan di sini sudah terdapat angka parameter dari binomial yaitu N sebesar 139 dan parameternya yang P itu 0,63966 akan kita inputkan ke dalam data binomial pada AniLogic. Oke, kemudian kita kembali ke software AniLogic-nya, kemudian delay time-nya kita hapus. Kemudian kita klik bagian atas ini, yang choose probability distribution, kita klik. Kemudian kita pilih yang binomial. Kemudian inputkan nilai P dan N yang telah kita dapatkan tadi. Setelah diinputkan, nilai P-nya sebesar 0,63966 dan nilai N-nya sebesar 139, kemudian klik OK. Dan kemudian delay time-nya di sini langsung terubah otomatis. Kemudian kita cek di bawahnya, untuk agent type-nya jangan lupa dipastikan untuk agent type pancong. Kemudian setelah itu langsung saja kita running. Oke, kita running. Pilih yang usulan perbaikan kelompok 38. Baik, jadi tadi setelah model simulasinya berhasil di running, jadi ini merupakan hasil running dari
model simulasi yang tadi. Terlihat di sini sudah ada proses pengembangan yang tadi ditambahkan. Jadi dari proses pencampuran, pengembangan, pemanggangan, penambahan topping hingga pengemasan, di sini tidak ada terjadi penumpukan atau bottleneck dan hasil simulasi dari operator atau pekerjanya itu menjadi lebih cukup optimal, yaitu sebesar 60%, di mana tingkat idle time atau tingkat menganggur pada pekerjanya itu menjadi lebih sedikit dan menjadi lebih produktif seperti itu. Jadi ini merupakan outputnya dari awal hingga akhir. Oke, di sini jadi dapat disimpulkan bahwa penambahan stasiun pekerjaan pada UMKM Panjanggelis itu dapat meningkatkan tingkat utilitas pekerja atau mengoptimalkan tingkat produktivitas pekerja dan mengurangi idle time atau waktu menganggur pada pekerja. Baik, setelah kita mensimulasikan sistem diskrit pada produksi pancong di UMKM Panjanggelis menggunakan software AniLogic, lalu kita sekarang akan mensimulasikan sistem dinamis pada produksi pancong di UMKM Panjanggelis menggunakan software AniLogic. UMKM Panjanggelis merupakan sebuah usaha yang bergerak dalam bidang produksi makanan ringan, yaitu pancong. Seiring dengan meningkatnya permintaan pancong, UMKM Panjanggelis menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan. Permasalahan itu seperti kurangnya jumlah persediaan stok adonan pancong dibandingkan dengan jumlah permintaan atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan atau overstock. Maka dari itu, UMKM Panjanggelis selalu dituntut untuk mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah persediaan dengan jumlah permintaan, dengan jumlah maksimal produksi tahunan sebesar 12.000 unit dan tingkat keberhasilan produksi 96%. Usaha tersebut harus menghadapi fluktuasi permintaan dengan pelanggan yang bervariasi. Setiap tahunnya terdapat 6% stok adonan pancong yang basi dan hanya didapatkan data awal kesediaan stok adonan pada tahun pertama sebesar 9.500 unit. Oleh karena itu diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi resiko overstock dari tahun 2026 hingga 2030. Dalam melakukan simulasi sistem dinamis, UMKM Panjanggelis menggunakan acuan data historis dari tahun 2021 hingga 2025. Ini untuk tahunnya dari tahun 2001 jumlah permintaan 9.500, 2022 9.720, tahun 2023 10.440, 2024 11.160 dan 2025 11.080. 11.880. Untuk menghadapi solusi dan permasalahan dihadapi, maka kita akan membuat causal loop diagram untuk mengetahui hubungan kausalitas sistem ke dalam bahasa gambar, variabel yang terlibat dalam produksi, dan arah hubungan variabel. Baik, langsung saja kita membuat simulasi dinamisnya. Pertama, kita klik file, kemudian new model, kemudian kita masukkan untuk nama filenya, yaitu kemudian kita cari untuk tempat penyimpanan tugas besarnya. Kemudian klik finish. Oke, di sini udah terdapat lembar kerja baru. Kemudian kita klik yang project. Nah, di sini mainnya kita klik kanan, kemudian kita tambahkan agent type dan beri nama yaitu kemudian klik finish. Oke, yang main tadi kita close aja, kemudian kita masuk ke palette. Kemudian kita akan membuat causal loop diagram menggunakan teks pada bagian presentation. Kita tarik, kemudian kita ganti di sini namanya yang pertama yaitu jumlah maksimal produksi.
Oke. Kemudian kita letakkan di tempat yang tepat. Kemudian kita klik lagi teks dan tarik ke arah lembar kerja. Kemudian kita ganti namanya menjadi persentase keberhasilan produksi. Oke. Kemudian kita tarik lagi teks ke arah lembar kerja. Kemudian namanya kita ganti menjadi pancong hasil produksi. Dirapikan untuk peletakan setiap variabelnya. Kita tarik lagi dan ganti namanya menjadi ketersediaan stok adonan pancong. Ini dirapikan, kemudian tarik lagi teks ke dalam lembar kerja dan ganti namanya menjadi adonan pancong basi. Lagi dan ganti namanya menjadi persentase adonan pancong basi. Kemudian tarik lagi akan di sini dan ganti namanya menjadi permintaan pelanggan. Kemudian di sini ganti lagi namanya menjadi jumlah permintaan. Oke, kemudian di sini kita ganti namanya menjadi peningkatan permintaan. Di sini penurunan permintaan. Di sini persentase peningkatan permintaan. Dan di sini persentase penurunan permintaan. Kemudian jangan lupa untuk dirapikan. Baik. Kemudian di sini ada typo sedikit, kita perbaiki. Oke, kemudian kita menghubungkan antar variabel dari variabel satu ke variabel lainnya yang saling berhubungan menggunakan link pada sistem dinamik. Yang pertama kita hubungkan variabel jumlah maksimal produksi ke pancong hasil produksi, yang mana hubungan di antara keduanya ini memiliki polarity atau polaritas positif, yang artinya di mana apabila jumlah maksimal produksi itu meningkat, maka pancong hasil produksi juga meningkat. Selanjutnya, kita hubungkan dari persentase keberhasilan produksi ke pancong hasil produksi. Nah, di sini juga memiliki polaritas positif. Kemudian kita hubungkan dari
variabel pancong hasil produksi ke ketersediaan stok adonan pancong. Yang dimana apabila pancong hasil produksinya itu meningkat, maka ketersediaan stok adonan pancong juga meningkat, yang berarti memiliki hubungan atau polaritas positif. Selanjutnya, hubungan dari ketersediaan stok pancong ke variabel adonan pancong basi itu memiliki polariti positif, di mana apabila semakin banyak stok adonan pancong yang ada, maka semakin besar kemungkinan adonan pancong itu basi, gitu. Maka hubungannya positif. Kemudian kita tambahkan hubungan dari persentase adonan basi ke adonan pancong basi yang memiliki hubungan atau polariti positif. Oke, selanjutnya pada ketersediaan stok adonan pancong dengan adonan pancong basi ini tuh memiliki hubungan yang berbalik arah gitu atau feedback loop. Jadi nggak cuman hubungan dari ketersediaan stok adonan pancong ke adonan pancong basi, tetapi juga terdapat hubungan dari adonan pancong basi ke stok adonan pancong, yang mana hubungannya itu adalah negatif. Di mana apabila semakin banyak adonan pancong yang basi, maka akan mengurangi atau stok adonan pancongnya itu semakin menipis dan berkurang. Seperti itu. Maka hubungan di antara adonan pancong basi ke ketersediaan adonan pancong itu bernilai negatif. Oke, selanjutnya kita hubungkan variabel permintaan pelanggan ke ketersediaan stok adonan pancong, di mana hubungannya ini tuh memiliki bersifat negatif, di mana apabila semakin besar permintaan pelanggan, maka ketersediaan stok adonan pancongnya itu pasti semakin menipis, karena semakin besar permintaan dari pelanggan. Seperti itu. Kemudian terdapat hubungan dari jumlah permintaan ke permintaan pelanggan, yang mana hubungannya itu adalah positif. Kemudian terdapat hubungan dari peningkatan permintaan ke jumlah permintaan, di mana apabila permintaan mengalami peningkatan atau kenaikan, maka jumlah permintaannya itu juga semakin besar atau meningkat juga. Kemudian hubungan dari variabel penurunan permintaan ke jumlah permintaan itu bernilai negatif karena dia mengalami penurunan permintaan, maka jumlah permintaannya pun berkurang. Oke, di sini terdapat sedikit typo, kita perbaiki. Oke, nah hubungan antara peningkatan permintaan dan penurunan permintaan ke jumlah permintaan itu memiliki feedback loop, di mana jumlah permintaan itu juga memiliki hubungan ke peningkatan jumlah permintaan. Ini memiliki hubungan yang positif, dan namun apabila hubungan dari jumlah permintaan ke penurunan permintaan itu bernilai positif. Berbeda dengan hubungan dari penurunan permintaan ke jumlah permintaan yang tadi bernilai negatif. Kita rapikan terlebih dahulu agar hubungan antar variabelnya dapat terlihat dengan jelas.
Oke, setelah dirapikan, lalu kita tambahkan lagi hubungan antar variabel persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan. Ini memiliki polarity positif. Lalu juga dengan persentase penurunan permintaan ke penurunan permintaan, itu juga memiliki polarity positif. Oke, jadi ini merupakan model CLD atau model konseptual causal loop diagram dari UMKM Pancong Gelis menggunakan software Anilogic. Baik, jadi itu tadi merupakan running software, simulasi diskrit dan juga simulasi dinamis menggunakan software Anilogic dari tugas besar kelompok 38 simulasi komputer. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.